Halo, selamat datang di seri video tutorial literasi informasi. Melalui video ini, teman-teman akan belajar cara efektif mencari dan menggunakan informasi untuk mendukung aktivitas perkuliahan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Gayatri Jasmine Nurhidayah, saya dari jurusan Ilmu Perpustakaan Universitas Diponegoro. Nah, pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai tutorial dalam melakukan identifikasi kebutuhan informasi. Kenapa sih kita harus melakukan identifikasi kebutuhan informasi? Gunanya adalah untuk mempermudah dalam melakukan pencarian informasi yang kita butuhkan. Selain itu, kita juga dapat menemukan informasi yang lebih spesifik dan sesuai dengan apa yang teman-teman inginkan. Nah, untuk melakukan kegiatan tersebut, ada 3 step nih yang harus teman-teman lakukan. Dimulai dari identifikasi rumusan masalah, kemudian mengembangkan kata kunci, dan yang terakhir adalah memformulasikan kata kunci. Oke, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengidentifikasi rumusan masalah. Kita dapat mengidentifikasinya dari judul penelitian atau topik penelitian dan melalui rumusan masalah penelitian yang kalian punya nih. Kemudian tentukan keyword atau kata kunci dari topik tersebut. Misalnya, judul kebutuhan informasi yang akan kita cari ialah eksistensi perpustakaan di era pandemi. Dari contoh tersebut, didapatkan 2 keyword utama yaitu library dan COVID. Teman-teman, aku mau kasih tahu alasan kenapa kok judulnya menggunakan bahasa Indonesia, keywordnya menggunakan bahasa Inggris. Alasan perubahan keyword ini karena keyword dengan menggunakan bahasa Inggris itu lebih memudahkan kita saat nanti memformulasikan kata kunci dalam international peer-reviewed journal. Biar nanti kita nggak bingung lagi nih keywordnya apa. Keyword tersebut digunakan sebagai modal untuk melakukan proses pencarian informasi berupa literatur atau sumber referensi ilmiah yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Akan tetapi, apabila hanya terbatas menggunakan 2 keyword utama tersebut, maka sumber informasi yang muncul menghasilkan temuan yang kurang spesifik. Oleh sebab itu, kedua keyword tersebut harus dikembangkan lagi nih teman-teman. Nah, gimana sih cara mengembangkan kata kunci itu? Oke, pada langkah kedua ini adalah mengembangkan kata kunci utama yang telah ditetapkan pada langkah sebelumnya. Dalam proses pengembangan kata kunci ada 3 cara nih yang bisa digunakan, yaitu dengan menggunakan thesaurus, mencari sinonim, mencari antonim dari kata kunci tersebut. Kata kunci kelompok kami adalah library dan COVID. Maka dari kata kunci itu dilakukan pengembangan dengan cara-cara seperti thesaurus, mencari sinonim, dan mencari antonimnya. Untuk mempermudah bisa menggunakan thesaurus atau sinonim karena dengan thesaurus kita bisa mengembangkan dan menemukan kata dan frasa lain dari kata kunci yang telah diidentifikasi. Hal ini dikarenakan di dalam thesaurus terdapat 3 jenis hubungan. Yang pertama adalah hubungan kesetaraan atau sinonim. Contohnya yaitu library digunakan untuk Athenaeum, Bibliotheca, Studi, Book Collection, Information Center. Kedua adalah hubungan hierarki. Ketika satu kata ingin menjelaskan sesuatu yang lebih luas atau lebih spesifik. Contoh kita punya kata yaitu library. Kata kunci library ini bisa dikembangkan secara lebih luas lagi yaitu menjadi public library atau mengembangkan secara lebih spesifik yaitu libraries university. Yang ketiga adalah hubungan asosiatif yaitu ketika 2 kosakata yang sama membahas satu konteks yang sama tetapi tidak memiliki hubungan sinonim maupun hierarki. Contoh, COVID dan pandemi. Kita mengetahui bahwa COVID merupakan sebuah pandemi. Oke, lanjut. Langkah ketiga yaitu setelah menemukan dan mengembangkan kata atau frasa lain dari keyword utama yang kamu punya, langkah terakhir dalam proses identifikasi kebutuhan informasi adalah memformulasikan kata kunci atau menyusun konsep keyword. Penyusunan konsep kata kunci ini digunakan untuk mempermudah dalam menemukan sumber informasi yang spesifik, sehingga kamu dapat memperoleh informasi yang sesuai dengan apa yang kamu butuhkan. Sebagai contoh, kamu sudah punya 2 keyword nih, yaitu library dan COVID. Nah, kedua keyword tersebut dapat dipetakan berdasarkan sinonim dan antonimnya. Sinonim dari library ialah buku, bibliotheca, book collection, information center, dan study. Nah, sedangkan COVID secara situasional memiliki hubungan dengan pandemi. Sinonim dari pandemi yaitu seperti endemik, epidemik, hewan, pagebluk, tahun, dan wabah.
Selain sinonim, kamu juga bisa memetakan keyword pandemi melalui hubungan dengan keyword tersebut, seperti pandemi COVID-19, di mana tengah menjadi isu fenomenal di sekitar masyarakat. Hasil dari pengembangan keyword yang sudah kamu lakukan dapat dijadikan modal untuk penelusuran informasi, sehingga menghasilkan sumber informasi yang relevan. Dari konsep yang sudah ditemukan tadi untuk mempermudah mengorganisasi kata kunci yang telah dikembangkan, kamu bisa membentuk tabel query, seperti contoh pada layar ini. Tabel tersebut menunjukkan bahwa kamu bisa menggunakan 4 alternatif formulasi kata kunci untuk mencari sumber informasi yang kamu butuhkan. Misalnya, pada alternatif pertama, kamu dapat memasukkan kata kunci library dan COVID. Apabila kamu ingin mencari sumber informasi lainnya yang lebih spesifik, maka kamu dapat menggunakan alternatif kedua, yaitu dengan memasukkan kata biblioteca atau wabah, lalu kamu bisa melakukan kombinasi dengan mensilangkan pasangannya, dan begitu seterusnya. Oke teman-teman, sekarang kita langsung lanjut mempraktikkan aja nih ya. Oke, kita langsung lanjut mempraktikkan aja nih teman-teman, dengan membuka Chrome dan login melalui SSO untuk memudahkan kita dalam menemukan jurnal. Karena di dalam SSO menyediakan beberapa jurnal internasional. Kita bisa mencari e-jurnalnya Undip. Ya, ini. Nah, setelah kita mengklik e-jurnal Undip, kita akan menemukan beberapa jurnal yang tersedia. Teman-teman bisa memilih salah satu jurnal yang teman-teman inginkan. Namun pada kali ini aku akan mencoba memilih Science Direct. Nah, teman-teman akan langsung bertemu dengan halaman utama dan melihat kolom pencarian. Dalam mencari informasi terdapat dua cara, yaitu menggunakan basic search dan advanced search, di mana kedua ini memiliki perbedaan. Pada basic search, kamu hanya akan mencari jurnal dengan keywords yang sudah ditentukan. Biasanya dengan metode ini, kamu akan menemukan banyaknya jurnal. Oke, apabila kita scroll ke bawah, teman-teman akan menemukan beberapa kelompok bidang keilmuan seperti Physical Science and Engineering, Life Science, Health Science, dan yang terakhir ada Social Science and Humanities. Hal ini bisa dikatakan sebagai browse nih teman-teman, di mana kita masih meraba-raba kebutuhan informasi yang kita inginkan. Kita cuma mengetahui bidang keilmuan yang kita punya aja nih teman-teman. Kalau kita masuk ke yang Physical Science and Engineering, ini itu membahas mengenai pengetahuan dasar hingga penelitian-penelitian terbaru yang mencakup berbagai macam disiplin ilmu secara teori dan praktik. Selain itu, di sini juga ada popular articles. Nah, popular articles ini yang memunculkan beberapa artikel yang sering diakses atau relate dengan kebutuhan yang sering dicari. Dan di sebelahnya ada recent publication, yaitu untuk memudahkan kamu yang ingin menemukan informasi terbaru. Untuk itu kita coba scroll ke bawah lagi, kita akan bertemu pada Life Science. Oke, Life Science ini membahas mengenai ilmu alam dengan menampilkan penelitian orisinil, analisis berwawasan, teori terkini, dan lainnya. Di sini juga ada popular articles dan di sini juga ada recent publication. Oke, kita scroll lagi ya teman-teman. Nah, kita ketemu lagi sama Health Science. Health Science ini berhubungan dengan kesehatan, bagaimana kita senantiasa update dalam merangsang penelitian dan membantu meningkatkan perawatan pasien. Dalam kelompok subjek ini, kamu bisa menelusuri jurnal yang berkaitan dengan pendidikan, informasi referensi, dukungan keputusan, dan lainnya. Oke, kita bisa scroll ke bawah lagi, teman-teman. Nah, di sini kita akan bertemu dengan Social Science and Humanities. Social Science and Humanities ini membahas mengenai berbagai macam ilmu sosial itu sendiri. Kalau sebelumnya kita membahas mengenai ilmu-ilmu alam dan kesehatan, kini kita membahas mengenai ilmu sosial seperti kesenian, manajemen, finance, akuntansi, dan ilmu sosial lainnya. Temukan berbagai macam referensi yang berkaitan dengan konteks sejarah, perkembangan terkini, teori, aplikasi yang sedang tren, dan lainnya. Oke teman-teman, kita coba scroll ke bawah lagi ya, bakal ada apa nih? Pada bagian bawah, teman-teman akan menemukan Browse by Publication Title.
di mana teman-teman mencari berbagai macam jenis artikel dalam abjad ataupun angka. Misalnya, teman-teman ingin menemukan artikel yang memiliki awalan huruf A. Ketika teman-teman mengeklik huruf A, maka teman-teman akan menemukan 2885 publication. Wah, banyak banget ya teman-teman. Tapi tenang aja teman-teman, teman-teman bisa kok mengkerucutkan artikel dalam mencari artikel ini. Coba teman-teman lihat deh di fitur sebelah kanan ini. Nah, di sini kan ada Refine Publication By. Nah, itu terdapat dua, yaitu domain dan subdomain. Domain atau subdomain ini berkaitan dengan bidang keilmuan yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kalau misalkan kita kesusahan dalam mencari artikel, kita bisa mengkerucutkannya dengan domain yang ingin kita cari nih teman-teman. Contohnya kita pilih apa ya teman-teman? Kita pilih health science nih ya teman-teman. Nah, setelah kita cari health science, ternyata masih tersisa 634 publication. Wah, masih banyak ya teman-teman, dan ini jelas susah teman-teman kalau misalkan kita mau baca satu-satu. Oke teman-teman, tapi tenang teman-teman, teman-teman bisa mengkerucutkannya lebih dalam lagi dengan publication type. Ini contohnya misalnya teman-teman pengennya artikelnya ini tuh berbentuk jurnal. Nah, teman-teman tinggal klik aja nih yang jurnal. Nah, maka akan muncul 236 jurnal nih teman-teman. Nah, di sini udah cukup lumayan ya teman-teman. Nah, lalu kalau misalkan teman-teman masih pengen mengkerucutkannya lebih dalam lagi, teman-teman bisa nih mengklik yang access type. Ini teman-teman pengennya yang open access, subscribe, dan complimentary atau contents open access. Ini kita coba yang open access aja ya teman-teman. Nah, terdapat 48 jurnal nih teman-teman. Wah, udah cukup ya teman-teman kiranya kalau misalkan kita mau mencari kebutuhan informasi. Nah, teman-teman tinggal klik aja nih kira-kira mana kebutuhan informasi yang teman-teman sedang butuhin gitu teman-teman. Lalu kita dapat kembali pada bagian atas nih teman-teman. Pertama-tama kita kan udah menggunakan basic search dengan hanya memasukkan keywords yang akan kita pilih. Nih teman-teman, kita coba masukkan keywords nih, library. Ini teman-teman langsung masukin dua keywords yang dipunya ya. Terus kita klik. Nah, setelah melakukan pencarian, ternyata teman-teman akan melihat sekitar 3150 results nih teman-teman. Wah, banyak banget ya teman-teman. Hal ini kan jelas akan memperlama teman-teman nih dalam menemukan informasi yang teman-teman inginkan. Oleh karena itu, kita akan mencoba menggunakan advanced search, di mana hal ini lebih memfokuskan detail yang akan teman-teman dapatkan seperti tahun, artikel, jenis publikasi, nama penulis, institusi penulis, atau lainnya. Coba kita klik ini ya teman-teman. Nah, di sini nih teman-teman. Ini keyword yang tadi kita punya. Terus misalnya nih teman-teman pengennya tuh artikelnya tuh tahun 2020 nih teman-teman. Kita tinggal tulis aja 2020. Tapi teman-teman lupa nih sama autornya siapa. Tenang aja teman-teman, nggak apa-apa. Kita coba aja masukin tahunnya doang deh. Kita klik search ya teman-teman. Nah, ternyata terdapat 1297 results nih teman-teman. Nah, di sini teman-teman tinggal cari-cari aja nih yang kiranya teman-teman butuhin banget. Oke. Kembali ke ini sebelum advanced search, hasil pencarian menunjukkan best words sebagai result pertama atau pencarian terbaik sesudah kita menelusuri kata kunci yang dimasukkan. Nah, ini teman-teman, library consultation and a global pandemic and analysis of consultation difficulty during COVID-19 across multiple factors. Nah, ini merupakan best words tadi yang udah aku jelasin nih teman-teman. Oke, terus kalau teman-teman bisa lihat di fitur sebelah kanan ini terdapat refine by atau yang dapat disebut dengan faceted navigation. Pada tampilan saat ini, perhatikan di sebelah kanan layar, di mana teman-teman bisa menemui refine by ini.
Di sini teman-teman tinggal mengisi beberapa hal untuk menyeleksi jurnal lagi dengan kata kunci library dan COVID. Kita akan berfokus dari jurnal tahun 2020 ya teman-teman ya, di mana pertama kali COVID mulai merambah ke dunia. Selain itu, dalam jenis publikasi kita bisa memilih jurnal yang berkaitan dengan perpustakaan dan informasi karena kita memiliki keywords library. Oke. Selain itu, terdapat pilihan tipe akses teman-teman, yaitu ada open access dan open archive. Open access ialah akses yang bebas yang berkaitan dengan dua hal, yaitu keberadaan teknologi digital dan akses ke artikel jurnal ilmiah dalam bentuk digital. Sedangkan open archive ialah mekanisme pengumpulan catatan yang berisi metadata dan repositori yang berkaitan dengan pengarsipan atau penyimpanan atau preservasi digital. Oke. Terakhir terdapat fitur actionable result, yaitu kegiatan pengguna informasi dalam menggunakan jurnal tersebut. Dalam jurnal yang sudah teman-teman temukan, teman-teman bisa membaca kesesuaian isi jurnal dari abstrak yang disediakan. Di Science Direct sendiri, tanpa membuka jurnal, teman-teman bisa membaca abstrak seperti di gambar. Ini seperti pada layar ini, teman-teman bisa membaca abstrak tanpa membuka artikel ini teman-teman. Ini ya teman-teman, coba kita klik abstrak. Nah, di sini langsung muncul nih teman-teman abstrak dari artikel The COVID-19 Drug and Genset Library. Ini teman-teman. Jadi teman-teman nggak perlu buka artikelnya, tapi teman-teman udah bisa baca nih. Di sana juga ada pilihan extracts nih teman-teman untuk melihat keterkaitan keywords yang teman-teman miliki di dalam artikel tersebut. Nih teman-teman, coba kita klik ya. Nah, di sini yang di blok ini adalah keywordsnya kita nih teman-teman. Lalu ada export. Ini berkaitan dengan pembuatan citasi untuk daftar pustaka nih teman-teman. Ya kan, ada save to revoke, export citation to list, export citation to bibtext, export citation to text. Oke, dengan membaca abstrak yang sudah sesuai dengan kebutuhan informasi, kita bisa langsung mendownload artikel tersebut teman-teman. Kalau teman-teman menginginkan untuk mendownload satu artikel saja, teman-teman bisa langsung mengklik download ini teman-teman. Nah, bila ini teman-teman bisa langsung klik download aja nih. Nah, misalkan artikel 1. Nah, bisa nih teman-teman, udah kesimpan. Akan tetapi, kalau misalkan teman-teman mau mendownload lebih dari satu artikel, teman-teman bisa menentukan centang artikel yang diinginkan dan klik download pada bagian atas. Iya teman-teman, coba kita pilih 2 artikel ya teman-teman. Misalkan yang pertama dan yang kedua nih teman-teman. Oke. Nah, ini teman-teman tinggal klik download to articles ini aja teman-teman. Nah, nanti filenya akan berbentuk zip teman-teman. Ini ya teman-teman, formatnya zip. Nih, terdapat 2 ya teman-teman ya. Ini yang tadi kita download, yang pertama dan yang kedua. Nah, setelah selesai mendownload, teman-teman bisa memanfaatkan artikel tersebut dalam memenuhi kebutuhan informasi teman-teman. Recall dan precision memiliki tujuan untuk mengevaluasi keefektifan suatu temu balik informasi melalui portal jurnal Science Direct. Pada basic search, kita menggunakan kata kunci utama yaitu library dan COVID, di mana metadata tersebut dimunculkan oleh sistem recall. Hasil yang didapati dengan adanya fitur basic search ini biasanya kurang maksimal dalam menemukan kesesuaian informasi yang diinginkan. Namun ketika mengetikkan kata kunci library dan COVID, bersamaan terlihat adanya satu artikel yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan, yaitu Library Consultation and a Global Pandemic and Analysis of Consultant Difficulty During COVID-19 Across Multiple Factors. Yang ini nih teman-teman.
yang tadi kita pertama kali. Nah, ini teman-teman, atau yang tadi bisa disebut dengan best first, oke teman-teman. Di mana hal ini memiliki hubungan dengan permasalahan yang sebelumnya sudah kita analisis. Seperti yang dijelaskan di atas, dalam mengeksplorasi atau menggunakan jurnal Science Direct sangat mudah dipahami. Banyaknya fitur memudahkan kita dalam melakukan advanced search, di mana hal ini membantu kita menyeleksi lebih cepat informasi yang dibutuhkan. Oleh karena penjelasannya sudah selesai, sekian mengenai identifikasi kebutuhan informasi. Perlu diingat kembali bahwa ini baru tahapan pertama atau awal dari aktivitas pencarian dan penggunaan informasi. See you in next video teman-teman. Thank you.